akan membahas materi tentang bagaimana membentuk pola pikir kita sehingga dapat menghasilkan tindakan yang benar. Ada 5 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, memiliki standar hidup seperti Yesus, yang terdapat dalam Roma 8 ayat 28 hingga ayat yang ke-30, yang berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Yang kedua ialah yang terdapat dalam Filipi 2 ayat 5. Yang bunyinya, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang ketiga di poin pertama ialah terdapat dalam Filipi 3 ayat 10. Bunyinya, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Kitab yang terakhir di poin pertama ialah di Kolose 3 ayat 23. Yang bunyinya, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Teman-teman, poin yang kedua yaitu memiliki waktu membaca Alkitab dan berdoa. Itu terdapat dalam Lukas 4 ayat 16. Bunyinya, ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kitab yang kedua yang terdapat dalam poin yang kedua ini ialah Matius 6 ayat 6. Bunyinya, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Terus yang ketiga di poin yang kedua ialah bacaan dari Matius 26 ayat 39. Yang berbunyi demikian. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kau kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Poin yang ketiga ialah terlibat dalam komunikasi yang mengubah hidup untuk menjadi seperti Yesus, yaitu terdapat dalam kitab Ibrani 10 ayat 23 hingga ayat yang ke-25, yang berbunyi demikian. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Poin yang keempat ialah memiliki mentor yang berstandar hidup Yesus. Itu terdapat dalam kitab Yosua 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Yosua 1 ayat 1 hingga ayat yang ketiga berbunyi demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Teman-teman, poin yang kelima ialah rela mematikan keinginan-keinginan yang tidak sesuai keinginan Tuhan. Itu terdapat dalam Injil Matius 16 ayat 24 hingga ayat yang ke-26. Matius 16 ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-26 berbunyi demikian.
Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Teman-teman, pengetahuan dan pengertian yang benar akan anak Allah atau pribadi Yesus membuat kita menjadi pribadi yang benar. Materi yang saya bahas ke berikutnya ialah kekuatan orang percaya yang ditakuti iblis jika manusia berpikir seperti Yesus, yaitu memiliki standar hidup seperti Yesus, berarti menjalani kehidupannya melalui kasih, pelayanan, kerendahan hati, dan kepatuhan kepada kehendak Tuhan. Hal ini melibatkan menyangkal diri, hidup sesuai firman Tuhan, dan menunjukkan kasih kepada sesama, serta memohon bantuan Roh Kudus untuk memampukan hidup yang kudus dan mematikan keinginan duniawi. Ini adalah tujuan pemberitaan yang berusaha untuk menjadi serupa dengan Kristus melalui tindakan nyata. Prinsip utama untuk hidup seperti Yesus ialah kasih dan pelayanan. Terus yang kedua ialah kerendahan hati, yang ketiga ialah ketaatan, yang keempat ialah menguruskan diri, yang kelima ialah memiliki Roh Kudus, dan yang keenam fokus pada tujuan ilahi. Lalu poin yang kedua ialah mengasihi Allah dan sesama. Mengasihi Allah dan sesama dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi adalah perintah utama dalam ajaran Yesus, yaitu menempatkan Tuhan sebagai prioritas tinggi dalam segala aspek kehidupan dan mewujudkan kasih dengan tindakan nyata kepada sesama. Perintah ini mengerahkan seluruh keberadaan kita, perasaan, emosi, daya, dan pikiran untuk mengarah kepada Tuhan dan kasih kepada sesama yang tidak dipisahkan satu dengan yang lain. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Mengasihi Allah dengan hati yaitu mengutamakan Tuhan di atas segalanya dan menempatkannya sebagai prioritas utama. Terus yang kedua, kekuatan, yaitu mengerahkan seluruh daya yang dimiliki baik secara fisik maupun emosional kepada kehendaknya. Terus yang berikutnya, akal budi, mengerahkan pikiran untuk memikirkan hal-hal yang baik dan benar, termasuk mempelajari kitab suci dan tidak terpengaruh oleh hal-hal negatif yang merusak pikiran kita. Terus yang berikut, mengasihi sesama seperti diri sendiri. Perintah kedua ini memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan yang pertama dan tidak bisa dipisahkan dari kasih kepada Tuhan. Mengasihi sesama berarti memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan yang pertama kepada diri sendiri tanpa memandang status, golongan, atau perbedaan lainnya. Ini terwujud dalam tindakan nyata, bukan hanya sekedar ucapan atau perasaan. Mengampuni memang hanya mudah diucapkan tapi sulit dilakukan. Mungkin mudah buat kita mengampuni seseorang yang melakukan kesalahan kecil, tetapi gimana kalau orang lain melakukan sesuatu yang sangat buruk dan bahkan merusak masa depan kita, seperti dilecehkan, ditolak sejak kecil, dan sebagainya. Poin yang ketiga ialah kekudusan dan kesucian hidup. Kekudusan dan kesucian hidup. Yang pertama ialah pikiran. Kekudusan dalam pikiran berarti memutuskan pikiran pada hal-hal yang benar, mulia, adil, suci, manis, dan terpuji, serta menolak pikiran negatif atau yang jahat. Yang kedua ialah perasaan. Hidup suci dalam perasaan berarti kita harus mengelola emosi agar tidak dikuasai oleh kemarahan, kebencian, kecemburuan, atau ketakutan yang tidak sehat. Yang ketiga ialah perkataan. Kekudusan dalam perkataan tercermin dalam ucapan yang membangun, memberikan semangat, benar, dan tidak bercela. Terus yang keempat ialah gairah dan keinginan. Ini melibatkan penguasaan diri terhadap dorongan dan hasrat alami manusia, baik jasmani maupun emosional. Terus poin yang kelima ialah rencana. Kekudusan dalam rencana berarti menyelaraskan tujuan dan ambisi pribadi dengan rencana dan tujuan Allah. Terus yang keenam ialah hidup suci dalam merespon situasi, berarti menunjukkan sikap yang tenang, sabar, dan penuh kasih, bahkan di tengah tantangan. Secara keseluruhan, kekudusan dan kesucian hidup adalah suatu proses penyucian yang berkelanjutan, bukan status yang dicapai sekali jadi. Ini adalah panggilan untuk hidup yang utuh dan sempurna dalam kasih Allah kepada Allah dan sesama, yang dimungkinkan melalui bimbingan Roh Kudus. Kekudusan dan kesucian hidup dimulai dengan kesucian indera mendengar, melakukan kebiasaan
merupakan sebuah pandangan atau prinsip spiritual yang sering ditemukan dalam berbagai tradisi keagamaan atau filosofi, meskipun tidak dapat didistribusikan pada sumber tunggal yang universal. Kemudian poin yang keempat yang saya bahas ialah doa dan penyembahan. Berdoa dan menyembah Allah adalah kebiasaan yang sangat baik dan merupakan bagian penting dari kehidupan spiritual. Ada beberapa aspek dan manfaat dari kebiasaan tersebut, yaitu penguat iman dan hubungan dengan Allah. Melalui doa dan ibadah lainnya, kita memperkuat keyakinan dan kedekatan dengan Sang Pencipta. Terus yang kedua, ketentraman hati dan jiwa, yaitu ibadah secara rutin dapat memberikan rasa damai, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional. Terus yang ketiga, membentuk karakter positif. Ibadah mengajarkan disiplin, kesabaran, rasa syukur, dan empati yang membantu karakter yang lebih baik dan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang berikut ialah mengingat tujuan hidup. Kebiasaan ini membantu seseorang untuk selalu ingat akan tujuan utama penciptaan dan menjaga perspektif hidup yang benar. Poin yang terakhir ialah rela melepaskan hak dan mengosongkan diri. Pernyataan bahwa orang yang rela melepaskan haknya dan mengosongkan dirinya akan mampu bersikap rendah hati dan tunduk kepada Allah, mencerminkan prinsip-prinsip spiritual yang mendalam, terutama dalam konteks agama Kristen, meskipun resonansinya bersifat universal. Rela melepaskan hak. Konsep ini sering dikaitkan dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya mendahulukan kehendak Tuhan di atas keinginan pribadi, yang artinya mengutamakan Tuhan dengan melepaskan hak-hak pribadi seperti hak untuk marah, membalas dendam, atau mementingkan diri sendiri. Seseorang membuka ruang untuk nilai-nilai yang lebih tinggi seperti pengampunan, kasih, dan pelayanan. Menghilangkan ego, ialah tindakan ini membantu meredam ego atau kesombongan, yaitu seringkali menjadi penghalang utama dalam hubungan vertikal atau dengan Tuhan maupun horizontal dengan sesama. Mengosongkan diri atau kenosis. Istilah mengosongkan diri secara spesifik sering digunakan dalam teologi Kristen untuk merujuk pada tindakan Yesus Kristus yang melepaskan kemuliaannya untuk menjadi manusia dan menderita bagi keselamatan manusia. Kerendahan hati. Bagi pengikut, ini berarti meneladani kerendahan hati, mengosongkan diri dari kebanggaan, status sosial, atau anggapan superioritas diri demi melayani orang lain dan mengasihi tanpa syarat. Tunduk kepada Allah atau ketundukan dan kepatuhan. Ini berarti mengakui otoritas dan kehendaknya sebagai yang tertinggi dalam menjalankan tugas yang dipercayakan oleh Tuhan, baik itu ibadah, tugas kemanusiaan, atau tanggung jawab pribadi. Kepatuhan ini memastikan bahwa tindakan tersebut sesuai dengan petunjuknya, bukan didasari oleh keinginan pribadi yang mungkin keliru atau sesat. Kepatuhan ini juga menumbuhkan rasa disiplin dan dedikasi dalam menyelesaikan amanah. Rendah hati. Sikap ini diperlukan untuk menghindari keangkuhan atau kesombongan yang dapat menghalangi penerimaan petunjuk dan bantuan ilahi. Kerendahan hati kemungkinan seseorang untuk mengakui keterbatasan diri dan mengakui bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan tugas bukan semata-mata karena kemampuan pribadi, melainkan karena rahmat dan pertolongan Tuhan. Tanpa kerendahan hati, seorang mungkin tergoda untuk mengambil pujian atas hasil kerja dan melupakan sumber kekuatan yang sebenarnya. Secara ringkas, kedua sikap ini saling melengkapi. Ketundukan mengarahkan tujuan dan metode pelaksanaan tugas sesuai dengan kehendak Tuhan. Kerendahan hati memastikan setiap mental yang benar dalam proses pelaksanaannya, mencegah kesombongan dan membuka diri terhadap bantuan ilahi. Dengan menggabungkan kedua sikap ini, seseorang diharapkan dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas-tugasnya dengan tulus, efektif, dan mendapat berkat dari Tuhan. Teman-teman semua, saya akan menjelaskan manfaat dari materi yang saya bahas. Manfaat materi ini adalah kebiasaan refleksi cepat mengubah setiap kesalahan menjadi pelajaran, sehingga kemampuan mengidentifikasi suatu masalah terus meningkat. Baik, di akhir dari materi yang saya bahas, saya akan mengajukan pertanyaan, bagaimana membentuk pola pikir kita sehingga dapat menghasilkan tindakan yang benar. Membentuk pola pikir kita sehingga dapat menghasilkan tindakan yang benar ialah
sebuah proses bertahap yang melibatkan kesadaran diri dan konsisten. Sekian materi yang saya bahas dalam video ini. Terima kasih dan salam.